Cina waspadai militer Indonesia berubah jadi mematikan bila kedaulatan NKRI diusik. Militer Indonesia selalu berpedoman perdamaian ialah kemenangan terbaik. Tak ada satupun militer di negara di dunia ini termasuk Indonesia menyukai perang. Perang dengan beradu kekuatan militer hanya mendatangkan kesengsaraan dan Indonesia tahu rasanya itu. Akan tetapi bila berperang untuk mempertahankan kedaulatan negara tanpa diperintah pun militer Indonesia angkat senjata. Tak peduli lawannya siapa, istilahnya dalam jargon Betawi lu jual gue beli. Militer Indonesia tahu betul rasanya perang karena mempunyai track record melewati beragam konflik bersenjata. Pertempuran 10 November 1945, Surabaya, Palagan, Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area, Pertempuran 5 Hari Semarang, Agresi Militer 1 dan 2 Belanda, Serangan Oe Muin, 1 Maret Serangan Umum Surakarta, Trikora, Dwikora, dan Operasi Seroja. Itu belum termasuk memadamkan gerakan separatis yang berlarut-larut membuat militer Indonesia tahan banting di medan tempur. Beragam pengalaman tempur inilah yang saat ini jadi model bagi Indonesia menyusun buku putih pertahanan negaranya tanpa mengindahkan adanya ancaman separatis dari dalam negeri. Agresi dari negara lain saat ini harus benar-benar masuk dalam buku putih pertahanan Indonesia. Ancaman Cina di Natuna Utara yang mengklaim blok laut tersebut sangat serius. Beijing pernah berikrar tak peduli bagaimana tanggapan Indonesia atas klaimnya di Natuna Utara di mana Cina punya hak memiliki kawasan tersebut. Tak peduli tanggapan Indonesia berarti Cina menyiratkan jika Jakarta mengambil inisiatif militer maka mereka bakal menghadapinya. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak? Tidak ada yang akan mengubah faktor objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu manapun. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak? Tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang bersangkutan. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu manapun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Cina, ujar jubir Kemenlu Cina, Geng Shuang pada 2 Januari 2020 dikutip dari tingchina.sg. Melihat pernyataan Cina tersebut nampaknya membenarkan prediksi pengamat militer dari Australia Aaron Connelly yang menjelaskan pada 2016 lalu bahwa Indonesia saat ini cuma bisa memainkan kartu diplomatik saja melawan Cina. Sebab militer Indonesia di atas kertas belum sepenuhnya mampu melawan Cina. Taruh beberapa F-16 di Pulau Natuna dan Anda akan baik-baik saja. Menakut-nakuti Cina, kata pengamat militer dari Australia Aaron Connelly dikutip dari Sina.com 2 April 2016. Apa yang dilontarkan Cina pada 2020 itu rupanya merupakan pernyataan estafet mengenai klaim 9 das lain yang sudah mereka lontarkan secara resmi di hadapan pemerintah Indonesia pada tahun 1993. Saat itu diadakan KTT ASEAN Cina di Surabaya, Jawa Timur. Dalam satu sesi saat delegasi Cina dipersilakan menyampaikan gagasannya, malah mereka membuka peta klaim 9 das lain. Terkejut bukan main Indonesia melihat ulah delegasi Cina ini. Mereka berkumpul dalam KTT untuk membahas peningkatan perdagangan dan kesejahteraan antara ASEAN dan Cina, bukan mendapati arogansi salah satu pihak. Indonesia kemudian mewakili ASEAN meminta penjelasan dan maksud Cina menunjukkan klaimnya itu. Sejak itu Indonesia telah beberapa kali meminta penjelasan lisan atau tertulis dari Cina. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran diplomatik ke Beijing tak lama setelah rapat kerja, tetapi tidak dipublikasikan. Jelasnya, rupanya tahun tersebut Cina masih malu-malu mengklaim Natuna Utara dan wilayah lainnya. Merasa tak mendapat jawaban memuaskan, Indonesia kembali mendesak Cina agar menjelaskan kembali maksud klaimnya itu. Pada bulan Juni 1995, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Shen Jian, menegaskan bahwa Cina tidak memiliki sengketa atas kedaulatan Pulau Natuna, tetapi bahwa Cina bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Indonesia mengenai demarkasi batas laut bersama antara kedua belah pihak. Setelah bertanya kepada Soeharto, Alatas menjawab bahwa Indonesia tidak percaya ada masalah perbatasan laut dengan Cina dan Cina berada di ujung utara. Soal Natuna, Cina tidak memiliki klaim kedaulatan, jadi tidak perlu dibicarakan, bebernya. Nampaknya wajar Cina masih malu kucing saat itu. Kekuatan militernya belum tumbuh sebesar sekarang. Mau macam-macam pun mereka bisa digilas Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Pasifik. Dan benar saja sekarang Cina frontal mengumandangkan klaim 9 das lain tanpa tahu malu. Siapa yang menghalanginya? Bahkan putusan pengadilan arbitrase internasional PBB sekalipun yang mencap ilegal 9 das lain akan mereka libas. Luar biasa, congkak memang Beijing. Namun seperti biasa mereka cuma gertak sambal doang. Contoh paling gamblang ketika Cina gambar-gembor akan menyerang Taiwan secepat mungkin. Bahkan saat Nancy Pelosi ke Taiwan, Cina cuma berani menembakkan rudal yang jatuh di laut.
Tak ada aksi invasi dari Cina karena mereka juga takut bila AS datang melakukan serangan balik ke daratan Cina. Gertak sambal Cina ini cuma ditanggapi satir oleh Presiden AS Joe Biden. Tapi saya tidak berpikir mereka akan melakukan apa-apa lagi, jelas Biden dikutip dari Politico.eu pada 9 Agustus 2022. Lantas bagaimana sikap Cina di Natuna Utara? Apakah mereka berani mengerahkan kekuatan militernya ke sana? Yang berarti ada pergerakan kapal induk PLA Navy untuk mendukung dominasi udara Beijing. Jawabannya tidak, meski Cina punya kemampuan untuk melakukan itu. Cina masih memikirkan untung rugi bila menyerang Natuna Utara dengan kekuatan militer. Bisa saja militer Indonesia bergerak sangat cepat untuk membungkam armada Cina sebelum ia macam-macam di Natuna Utara. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir, tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas, lapor simsels.org pada 14 September 2020. Kemudian nekatnya militer negara ini mempertahankan kedaulatan Indonesia menjadi senjata utama paling berbahaya.